Terlanjur mengandung benih CEO. Bab. Bicara apa sih, Ra? Aisyah menghapus air mata Zahira yang mulai menetes. Nggak usah pakai makasih segala. Allah sudah menakdirkan kita bertemu dan menjadi keluarga. Itu semua sudah menjadi rancangannya bahkan sebelum kita lahir. Dan, kakak pun beruntung punya kamu. Kakak menyayangi kamu tulus karena kamu memang bagian dari kakak. Adik kandung dari pemilik surganya kakak. Kak Ika, lirih Zahira manja. Ia menghambur ke dalam pelukan Aisyah yang bahkan sampai terhuyung ke belakang karena tak siap mengantisipasi pergerakan dirinya. Pelan-pelan, Dek. Kalau kakak kejengkang dari kursi, gimana? Aisyah tertawa namun tetap membalas pelukan Zahira yang entah kenapa mendadak melau seperti ini. Nanti kalaupun Zira udah nikah dan ikut tinggal di rumah suami Zira, Zira tetap boleh kesini buat makan masakan Kak Ika, kan? Tanya Zahira di sela isak tangisnya. 53. Ya boleh, dong. Kapanpun kamu mau makan masakan kakak, silahkan datang ke rumah. Atau, kalau perlu biar Kak Ika yang datang ke rumah kamu buat masakin kamu. Gimana? Zahira mendongak menatap wajah sang kakak ipar. Nggak bakal repot. Lah, kita kan tetanggaan. Rumah sebelah sama rumah sini, jauhnya berapa meter aja sih, Dek? Seketika, perempuan berlesung pipi itu menepuk jidatnya sendiri sembari tertawa. Oh iya, lupa. Masih asyik bercengkrama berdua, riuh kedatangan tamu yang terdengar berteriak tak sabaran dari arah luar membuat kedua wanita beda usia tersebut saling berpandangan sejenak sebelum kompak tersenyum dan bergegas lari menuju ke sumber suara. Puang Ani! Teriak Zahira histeris. Ia langsung memeluk sang bibi yang baru saja tiba setelah dijemput dari bandara oleh Cakra dan Chandra. Ya Allah! Makin cantik saja anakku. Puji Puang Ani yang membalas pelukan Zahira tak kalah erat. Wanita parubaya yang telah merawat Zahira sedari bayi merah tersebut tampak menangis terseduh. Sungguh, lah begitu rindu kepada putrinya itu. Zahira turut menangis. Tubuh sang bibi kini tak sebesar dulu. Puang Ani sudah nampak kurus. Yang lebih membuat nyeri adalah saat Zahira melihat wajah Puang Ani yang semakin menua dan berkeriput dengan rambut yang sudah nyaris seluruhnya memutih. Ah, sudah sebanyak itukah waktu berlalu? Zahira bahkan tak sadar bahwa waktunya berbakti kepada orang yang telah merawatnya sepenuh hati, mengajarinya berbicara, berjalan, menyuapi makan bahkan membersihkan kotorannya saat masih kecil kini semakin bertambah sedikit. Padahal, Puang Ani bukanlah ibu kandungnya. Namun, semulia dan sesabar itu ia merawat Zahira. Puang Ani sehat. Alhamdulillah, nak. Sehat. Jawab Puang Ani yang melerai pelukan mereka kemudian mencium kedua pipi Zahira secara bergantian. Puang. Panggil Aisyah. Ia mendekat lalu mencium punggung tangan sang tante mertua. Kak. Sehat? Nak. Alhamdulillah, jawab Aisyah tersenyum. Puang Arsyad di mana? Zahira menengok ke sekitaran ruang tamu dan baru sadar bahwa sang paman belum terlihat sejak tadi. Bahkan, Cakra maupun Chandra juga belum kelihatan masuk ke dalam rumah. Sejenak, Puang Ani tertawa. Aduh, sampai lupa. Tukasnya sembari menepuk-nepuk pelan kepalanya. Puang Arsyadmu masih di luar. Pas turun dari mobil langsung muntah-muntah. Untungnya, di luar ada keran air. Jadi muntahannya nanti bisa dibersihkan langsung pakai air. Wah, Puang Ani jahat. Masa, suaminya muntah malah ditinggal. Seloroh Aisyah. Mau bagaimana lagi? Itu kan memang penyakit orang kampung. Maklum, Puang Arsyadmu mana sanggup naik mobil apalagi naik pesawat. Dibonceng naik motor saja, turun-turun langsung muntah.
Puang Ani menertawai kebiasaan sang suami yang menurutnya memang terlalu aneh dan tidak ada lawan. Ya sudah, biar Zira ambilkan minyak angin dulu ya, Puang. Nggak usah, cegah Puang Ani. Minyak anginnya sudah ada, Nak. Cuma, sayangnya nggak mempan. Minum antimo sejam sekali aja, nggak ada reaksi kok. Lah, terus gimana? Tanya Zahira cemas. Apa Zira panggilin dokter? 54. Nggak sah, nanti juga sembuh sendiri, kata Puang Ani tersenyum. Zahira pun segera keluar dengan terburu-buru menuju ke halaman depan. Benar saja, di sudut dekat pintu garasi, sang paman sedang jongkok di sana dengan bagian tengkuk yang dipijat pelan oleh Cakra. Sementara, Chandra sendiri nampak mengarahkan selang air ke depan Puang Arsyad. Mungkin, membersihkan bekas muntahan pria paruh baya itu. Awe, meit kae. Aduh, mati aku. Gerutu Puang Arsyad dengan napas tersengal. Kepalanya benar-benar terasa pening, belum lagi, perut terasa diaduk-aduk hingga perasaan pun jadi sangat tak enak. Puang Arsyad, panggil Zahira semangat. Ia tak peduli walau keadaan pria paruh baya itu sedang tak baik. Yang ia mau, lelaki tua itu lekas berbalik agar Zahira dapat melihat wajahnya. Zahira. Lirih Puang Arsyad begitu ia berbalik dan menjumpai anak tersayangnya tepat berdiri di belakangnya. Anakku. Lelaki tua itu lantas berdiri dan memeluk Zahira dengan sayang. Rindu yang telah mengendap selama bertahun-tahun akhirnya tertumpah juga. Kamu tambah cantik, Nak. Beruntung pria yang akan menjadi calon suamimu, puji Puang Arsyad seraya mencubit gemas pipi sang keponakan sekaligus anak angkatnya. Puang Arsyad juga tambah gagah. Makin mirip Rohit. Yang dipuji langsung tertawa jumawa. Janggut putih yang tumbuh agak panjang dielus-elus sambil dagunya diangkat sombong. Pantas Puang Ani mu akhir-akhir ini sering cemburu. Ternyata, karena Puang Arsyad kamu ini makin ganteng ya. Puang Arsyad mulai menggoyang-goyangkan kedua pundaknya naik turun. Mengikuti gaya tarian film India favoritnya yang dibintangi oleh Hrithik Roshan. Kalian ada yang tahu film India tahun 2000-an yang berjudul Kahona? Pyar Hai. Ya, itu adalah film favorit Puang Arsyad sepanjang masa karena merasa parasnya sangat mirip dengan Rohit. Katanya sakit, tegur Cakra dengan wajah cemberut. Bagaimana tidak? Sejak perjalanan dari bandara sampai ke rumah, tugasnya hanya memijat tengkuk Puang Arsyad tanpa jeda dan istirahat sama sekali. Dan, parahnya lagi, jika pijatan Cakra jadi melemah atau malah bertambah kuat, Puang Arsyad akan mengeluarkan auman singanya tanpa peduli pada wajah Cakrawala yang sudah hampir menangis karena dirasa selalu salah. Nggak senang lihat Puangmu sembuh, Cakra. Nah kan, salah lagi. Cakra hanya mencebikkan bibir kemudian berjalan menuju bagasi mobil untuk mengeluarkan koper milik paman dan bibi mereka yang akan menginap sampai acara pernikahan Zahira selesai. Kali ini, Zahira merasa benar-benar sangat disayangi. Walau tak memiliki orang tua lagi, namun perhatian dan kasih sayang itu tetap tercurah begitu melimpah dari sosok Puang Arsyad dan Puang Ani. Keduanya bahkan rela terbang kemari demi menghadiri langsung pernikahan Zahira dan Atar. Berbeda, saat dulu Zahira menikah dengan Danu, kedua orang tua itu menolak datang dengan dalih Puang Arsyad tak kuat naik mobil apalagi naik pesawat. Namun sekarang, pernikahan keduanya seolah disambut sukacita oleh semua orang. Ra, kamu bahagia, Nak? Lirih Puang Ani ketika rembulan mulai merangkak naik menggantikan peran matahari. Keduanya berbaring di kasur yang sama dengan Zahira yang meletakkan kepalanya di atas lengan milik sang bibi. Terasa elusan lembut tangan Puang Ani yang membelai rambut panjang tergerainya. Rambut hitam nan tebal, yang merupakan warisan genetik dari sang ayah. 55. Iya. Zira bahagia, Puang. Sangat bahagia. Apalagi, sudah ada kalian di sini,
jawab Zahira tersenyum. Calon suamimu orangnya seperti apa, nak? Zahira menggeleng. Zira belum tahu banyak mengenai pribadinya, Puang. Tapi, sejauh yang Zira tahu, Atar orangnya baik dan sangat berbakti pada ibunya. Enggak seperti si Danu lagi, kan? Zahira tertawa. Enggak lah, Puang. Zira yakin, pilihan Bang Chandra pasti yang terbaik untuk hidup Zira. Hening sejenak. Kamu tidak terpaksa menjalani pernikahan ini kan, Zira? Tanya Puang Ani tiba-tiba. Kecemasannya dan Aisyah sama. Ia tak mau Zahira menikah dengan lelaki pilihan sang kakak jika hanya sekadar untuk menyenangkan hati Chandra yang sudah 2 kali ia kecewakan. Enggak sama sekali, Puang, geleng Zahira cepat. Zira udah istihoroh dan jawabannya sudah mantap di hati Zahira. Alhamdulillah. Puang berharap, ini pernikahan terakhir kamu, nak. Semoga lelaki itu bisa menjadi imam yang baik dan mampu memberimu kebahagiaan yang berlimpah. Amin, lirih Zahira. Pelukan di perut sang bibi kian ia eratkan. Hah, Zahira rindu momen ini. Rindu menghirup aroma tubuh Puang Ani dan juga pelukan hangatnya. Kala azan subuh mulai berkumandang, Zahira mulai membuka mata lalu tersenyum saat melihat wajah Puang Ani yang nampak masih begitu lelap dalam tidurnya ketika ia berbalik. Gegas, Zahira bangun lebih dulu kemudian membangunkan sang bibi yang pastinya masih sangat kelelahan setelah melakukan perjalanan jauh. Sebuah ikat rambut Zahira raih dari atas nakas di samping tempat tidur lalu ia gunakan untuk mengikat rambut. Tubuh Puang Ani ia goyang-goyang sambil mulut masih menguap dan ia tutupi dengan tangan satunya. Sudah subuh, Ra? Tanya Puang Ani yang mengucek mata. Iya, Puang. Udah azan juga, jawab Zahira. Ya sudah, kamu wudu duluan. Nanti baru Puang, ucap wanita parubaya tersebut sembari menyandarkan tubuhnya di sandaran tempat tidur. Zahira mengangguk. Ia masuk ke kamar mandi untuk berwudu kemudian meminta sang bibi melakukan aktivitas yang sama setelahnya. Sembari menunggu Puan Mekani selesai, Zahira mengeluarkan 1 set mukena lagi dari dalam lemari pakaian. Sebuah mukena yang biasanya ia bawa jika sedang berpergian atau menginap di rumah teman. Mukena itu akan ia berikan untuk Puang Ani agar digunakan oleh perempuan parubaya itu menunaikan ibadah. Ini mukenanya, kata Zahira sembari menyodorkan mukena tersebut kepada sang bibi. Puang Ani tersenyum. Ia yang baru hendak membuka koper yang teronggok di samping lemari menjadi urung lalu menerima mukena pemberian Zahira. Terima kasih, sayang. Zahira mengangguk tersenyum. Lalu, keduanya pun menuju ke musalam mini di rumah mereka untuk melaksanakan salat berjamaah. 56. Loh, Tar. Pagi-pagi kok udah kesini? Tanya Aisyah heran saat tahu siapa tamu yang sedari tadi mengucap salam sembari memencet bel. Assalamualaikum, Kak. Sapa Atar ramah. Waalaikumsalam, jawab Aisyah tertawa. Duh. Saking kagetnya, kakak jadi lupa ucap salam duluan loh. Atar tersenyum menanggapi. Zahiranya ada. Ada, di dalam, mau ketemu. Kalau boleh, saya rencananya mau ajak Zahira buat lihat-lihat cincin pernikahan, Kak. Sekalian, mau belanja barang-barang buat seserahan nanti. Sebentar, ya. Kak Ika panggil Zahira dulu. Kamu masuk aja dulu. Nggak usah, Kak. Tolak Atar. Saya tunggu di sini saja. Aisyah pun mengangguk. Ia kemudian masuk ke dapur untuk memberitahu perihal kedatangan Atar kepada Zahira. Hah? Kenapa Kak Ika nggak suruh dia pilih sendiri aja, sih? Tanya Zahira gusar. Jantungnya mendadak berdetak cepat saat Aisyah memberitahu bahwa Atar mengajaknya jalan berdua untuk mencari cincin pernikahan. Sang kakak ipar menghela napas. Kan, Atar nggak tahu ukuran jari kamu, Ra. Ya,
Kakak tinggal bilangin aja, bisa kan? Aisyah berdecak kesal. Ia memukul lengan sang adik gemas. Apa salahnya jalan bareng sama calon suami sih? Aku grogi, Kak. Aku Zahira malu-malu. Sontak, Puan Ani tertawa. Pun, dengan Aisyah. Ada-ada aja kamu, Ra. Buruan Gi, siap-siap. Kasihan si Atar nungguin. Lagian, bagus loh kalau kamu jalan sama dia. Kamu bisa sedikit lebih mengenal Atar lebih jauh lagi. Sejenak, Zahira tertegun menekuni ucapan terakhir Aisyah. Mungkin, yang dikatakan Aisyah benar. Ia butuh berbicara lebih banyak bersama Atar agar bisa sedikit menebak karakter sang calon suami. Setidaknya, saat mereka benar-benar menikah, Zahira tak terlalu kaget dengan kepribadian Atar. Malah bengong. Sana buruan siap-siap. Titah Aisyah. Dicubitnya pipi Zahira hingga wanita itu sempat mengadu kesakitan. Setelah menunggu selama hampir 10 menit, akhirnya Zahira keluar dengan penampilan yang sudah jauh lebih rapi ketimbang saat memasak tadi. Wajahnya juga sengaja dipoles tipis dengan makeup agar tidak kelihatan terlalu pucat. Tar, panggilnya gugup pada Atar yang sedang sibuk mengutak-atik ponselnya. Sudah siap? Tanya Atar yang gegas memasukkan ponselnya ke dalam saku celana. Iya, angguk Zahira. Keduanya pun berjalan kaki keluar gerbang lalu masuk ke dalam mobil Atar yang rupanya sudah parkir di depan gerbang rumah Zahira. Sama seperti saat itu, kali ini baik Atar dan Zahira hanya diam sepanjang mobil melaju dengan kecepatan sedang. Tar, aku tanya sesuatu ke kamu, boleh? Tanya Zahira pada Atar setelah mengumpulkan keberanian. 57. Kurang lebih 20 menit lamanya. Silahkan. Jawab Atar yang masih tetap fokus ke arah jalan. Kamu nggak keberatan menikah sama janda seperti aku? Sudut bibir Atar sedikit tertarik ke atas kala pertanyaan itu terucap dari mulut sang calon istri. Memangnya, ada masalah apa dengan status kamu yang sebagai janda? Kamu tahu sendiri kalau kebanyakan masyarakat kita itu memandang janda sebagai objek yang kurang baik. Aku cuma takut kamu menyesal nantinya, lirih Zahira sungguh-sungguh. Sekalipun belum jatuh cinta pada Atar, namun tetap saja ia tak mau rumah tangganya kelak bersama Atar akan hancur seperti pernikahannya yang pertama. Kenapa aku harus memikirkan pandangan mereka? Atar balik bertanya. Memangnya, aku makan, dikasih sama mereka. Aku jajan, uangnya dari mereka. Atau, kalau aku berbuat hilaf, dosanya ditanggung mereka. Ah! Zahira kesulitan untuk menjawab. Ingin rasanya dia menjawab, tidak, untuk semua pertanyaan itu namun entah kenapa lidahnya mendadak keluh untuk berucap. Rasulullah saja mau menikahi Siti Khadijah yang merupakan seorang janda. Lantas, kenapa aku harus menolak menikah sama kamu? Tanya Atar lagi dengan mata yang tetap fokus menatap ke arah depan. Aku cuma takut kamu kelak akan mempermasalahkan statusku, lirih Zahira tertunduk. Aku nggak sesempurna itu untuk menilai kekurangan kamu, Ra. Karena jujur, aku pun punya banyak kekurangan dan masa lalu yang kurang beruntung, sama seperti kamu. Maksudnya, Atar tersenyum kecil. Matanya menerawang jauh ke masa lalu. Aku juga pernah mengalami kegagalan. Aku batal menikah sehari sebelum akad nikah diadakan. Dan, sampai saat ini, aku nggak tahu, kabur kemana calon istriku saat itu. Zahira terdiam. Matanya membulat menatap Atar yang tampak biasa-biasa saja kala mengucapkan kata-kata itu. Kamu masih mencintai dia? Tanya Zahira takut-takut. Atar menggelengkan kepalanya. Bukan cinta yang masih tersisa, tapi kecewa. Aku butuh penjelasan kenapa dia melakukan hal setega itu padaku. Hal yang membuat keluargaku hancur dan ibuku harus duduk di kursi roda. Hanya itu. Meneguk ludahnya kasar, Zahira hanya mampu memainkan kuku-kuku jarinya.
Ia masih ingin bertanya banyak hal. Namun, rasa segan masih mampu menahan rasa penasaran itu agar tidak terlalu jauh turut campur dan mencari tahu. Sudah sampai. Ayo turun. Ajak Atar yang seketika membuyarkan lamunan Zahira. Keduanya lalu turun dari mobil dan langsung berjalan menuju pintu masuk mal. Tepat saat melewati pintu masuk, seorang perempuan berhijab syari yang berpapasan dengan Zahira dan Atar langsung menghentikan langkahnya lalu berbalik menatap punggung lelaki yang berjalan agak berjarak dengan Zahira itu. Sang wanita sontak tersenyum. Berlari dan langsung menggapai tangan Atar begitu berhasil mendekatinya. Atar, panggilnya. 58. Atar yang kaget refleks menyentak tangannya. Dan, begitu ia berbalik, Atar seketika tertegun kala melihat wanita dari masa lalunya mendadak muncul di tempat yang sama dengannya setelah menghilang sekian lama bagai ditelan bumi. Cici. Ya, ini aku. Jawab perempuan beralis tebal dengan lesung di kedua pipinya itu. Ya, pemilik wajah dan postur tubuh agak mirip Zahira itu adalah Cici. Tar, dia siapa? Zahira mendekat ragu dan bertanya kepada lelaki yang baru kali ini ia lihat menatap seorang wanita dalam durasi yang lebih dari 10 detik. Dan, entah kenapa, Zahira tidak suka itu.